Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardina Setiasari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Nah, ini nanti saya akan membabarkan beberapa contoh-contoh penyakit dari penyakit infeksi, degeneratif, maupun penyakit yang disebabkan perilaku yang tidak sehat. Dan juga bagaimana cara pencegahannya. Oke, kita ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, mengapa sih penting? Nah, jadi sebagai anggota pramuka, terutama kalian yang calon bantara maupun calon laksana, ya, sebagai penegak kita harus juga bisa memahami pentingnya menjaga kesehatan, dan kesehatan yang baik adalah kunci untuk memiliki kehidupan yang baik dan produktif. Nah, jadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan memahami beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Nah, dalam materi ini kita akan membahas beberapa penyakit ini dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, di sini ada penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi itu apa sih, Kak? Jadi penyakit infeksi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Nah, yang pertama di sini saya memberi contoh yaitu flu. Flu ini juga salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Jadi flu ini atau influenza adalah penyakit infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan. Nah, gejala flu itu meliputi demam, pilek, batuk, sakit kepala, dan kelelahan. Jadi virus flu dapat menyebar melalui tetesan udara saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Nah, yang kedua ada demam. Demam adalah kondisi ketika suhu tubuh seseorang itu meningkat di atas suhu normal, yaitu di atas 37 derajat Celcius. Nah, demam dapat disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan juga bisa menjadi gejala dari penyakit lain seperti flu, pneumonia, atau malaria. Setelah itu, yang ketiga, ada diare. Jadi diare adalah kondisi yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan berlebihan. Penyakit diare dapat beragam seperti infeksi virus, bakteri, atau parasit, setelah itu makanan atau minuman yang terkontaminasi, serta stres dan gangguan pencernaan. Nah, yang keempat ada malaria. Malaria itu apa sih, Kak? Banyak yang belum tahu ya mungkin. Jadi malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, gejala malaria ini meliputi demam, menggigil, setelah itu sakit kepala, mual dan muntah, serta lelah. Jadi malaria ini dapat dicegah dengan penggunaan kelambu berinsektisida dan obat anti malaria. Nah, yang terakhir, di sini saya memberikan contoh penyakit infeksi yaitu hepatitis. Jadi hepatitis ini adalah kondisi peradangan hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus atau penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, gejala dari hepatitis ini meliputi mual, muntah, sakit perut, kelelahan, kulit dan mata menguning, setelah itu urin yang berwarna gelap. Jadi hepatitis ini dapat dicegah dengan menghindari kontak dengan darah dan cairan tubuh yang terkontaminasi, serta dengan vaksinasi. Nah, semua penyakit yang tadi kakak sebutkan, kayak flu, demam, diare, hepatitis, dan lain sebagainya itu dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mencuci tangan dengan sabun secara teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, setelah itu melakukan olahraga teratur dan menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Nah, jika seseorang mengalami gejala penyakit, segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, ini Kak Putri jabarkan ada 4 poin untuk cara mencegah penyakit infeksi. Ada cuci tangan dengan sabun secara teratur, hindari berbagai benda yang terkontaminasi. Nah, terkontaminasi ini seperti kayak sikat gigi, handuk, ataupun pakaian. Nah, saya itu jangan
makan makanan mentah atau yang tidak matang sepenuhnya. Setelah itu atur pola hidup sehat. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua di sini ada penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang berkembang secara bertahap dan umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, di sini Kak Putri menjabarkan ada 4 contoh penyakit degeneratif. Yang pertama di sini ada diabetes. Jadi diabetes itu adalah kondisi di mana tubuh itu tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik. Nah, insulin ini adalah hormon yang dibutuhkan untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Nah, jika kadar gula darah terus tinggi, maka dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti ginjal, saraf, mata, dan jantung. Nah, yang kedua ada kanker. Jadi kanker ini adalah penyakit di mana sel-sel abnormal itu tumbuh secara tidak terkontrol dan dapat menyerang jaringan dan organ tubuh. Nah, kanker dapat terjadi di berbagai bagian tubuh dan dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. Jadi kanker ini dapat diobati melalui kemoterapi, radioterapi, atau operasi. Nah, yang ketiga ada penyakit jantung. Jadi penyakit jantung ini bagaimana? Jadi penyakit jantung ini merupakan kondisi di mana jantung ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, baik itu karena pembuluh darah yang tersumbat, kerusakan katup jantung, atau kondisi lainnya. Nah, penyakit jantung ini dapat menimbulkan gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, lelah, dan detak jantung itu tidak normal. Nah, yang terakhir di sini ada osteoporosis. Jadi osteoporosis ini adalah kondisi di mana kepadatan tulang menurun dan kekuatan tulang itu melemah sehingga membuat tulang ini menjadi lebih mudah patah. Nah, osteoporosis ini terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak kalsium dan mineral tulang lainnya. Jadi kondisi ini sering terjadi pada orang yang lebih tua, terutama pada wanita setelah menopause. Selanjutnya, nah, cara mencegah penyakit degeneratif. Jadi cara mencegah penyakit degeneratif ini bisa dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat dan bergizi, melakukan olahraga yang teratur, tidak merokok, menghindari konsumsi alkohol, dan menjaga berat badan yang sehat. Nah, selain itu, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur itu juga sangat penting untuk mendeteksi dini adanya penyakit dan menyebabkan pengobatan yang tepat. Nah, di sini ada 4. Yang pertama diterapkan pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan yang rendah gula dan lemak. Yang kedua, hindari konsumsi alkohol dan rokok. Yang ketiga, lakukan olahraga teratur dan menjaga berat badan yang sehat. Lakukan tes kesehatan secara teratur untuk mendeteksi dini adanya penyakit degeneratif. Jadi Kak Putri simpulkan cara mencegah penyakit degeneratif. Oke. Kita lanjutkan. Apa sih Kak itu penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat? Jadi penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat ini terjadi seperti karena kebiasaan makan makanan yang tidak sehat. Setelah itu kurang tidur, stres, dan kurang olahraga. Nah, beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat ini ada 3. Yang pertama, ini ada obesitas. Obesitas ini adalah kondisi di mana seseorang ini memiliki berat badan yang berlebihan akibat adanya penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Jadi kondisi ini dapat meningkatkan risiko adanya penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Nah, penyebab utama dari obesitas ini adalah pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, ada hipertensi. Nah, hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ya namanya, itu adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arteri seseorang ini terlalu tinggi. Nah, jadi hipertensi ini dapat merusak organ tubuh seperti
jantung, ginjal, dan otak. Jadi penyebab hipertensi ini dapat beragam, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, faktor genetik, dan stres. Nah, yang ketiga ada penyakit jantung. Penyakit jantung ini penyakit yang merupakan kondisi di mana jantung ini berfungsi dengan tidak baik ya. Jadi baik itu karena pembuluh darah yang tersumbat, kerusakan katup jantung, atau kondisi lainnya. Nah, penyakit jantung dapat menimbulkan gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, lelah, detak jantung yang tidak normal. Sama seperti penyakit sebelumnya. Oke, setelah itu bagaimana sih Kak caranya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat ini? Tentu ada beberapa cara. Yang pertama, terapkan pola makan sehat dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Lakukan olahraga teratur setiap minggu, istirahat yang cukup, setelah itu hindari penggunaan obat-obatan yang dilarang atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Kita ke step terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya ini, menjaga kesehatan itu sangat penting. Nah, dengan memahami beberapa penyakit seperti infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat, kita ini dapat melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Nah, melakukan tindakan pencegahan ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota pramuka tadi untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Nah, sebagai anggota pramuka tentu kita juga harus mengajak teman-teman kita untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Nah, dengan begitu, kita dapat membantu masyarakat untuk lebih sehat dan produktif. Nah, yang terakhir, selalu ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat dan menjaga pola hidup sehat. Semoga materi ini bermanfaat pada semua anggota pramuka. Nah, dalam menjaga kesehatan. Semangat pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.